Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Tetap semangat ya, tetap sholat 5 waktu, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuh pada orang tua. Anak-anak kelas 2, hari ini waktunya tematik tema 6, merawat hewan dan tumbuhan mapel bahasa Indonesia. Ya. Persiapkan dulu kitab tematik tema 6 dan pendampingnya. Kita mulai ya, kita lihat kitabnya. Lani tidak hanya memelihara ayam. Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, tapi juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti mengerjakan tugas membuat puisi. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Ya. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu dan ke sekolah tepat waktu, termasuk juga tata tertib sekolah. Sekarang kita mempelajari ya, apa itu huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya. Penggunaan huruf kapital. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia menangis karena terjatuh. Apa yang dia kerjakan hari ini? Nah, itu huruf kapital di awal kalimat. Ya. Sekarang huruf kapital kalau dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya, Laras sedang belajar bersama Amanda. Dinda memelihara ayam dan itik. Sekarang yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bulan, nama tahun, nama bulan, nama hari besar atau hari raya. Contohnya, hari Senin, ya, ada pelajaran olahraga. Nah, Senin ini karena nama hari, maka Senin S-nya besar. Yang kedua, Bunda ke rumah nenek bulan Mei. Nah, Bunda karena nama orang di awal kalimat, maka B-nya besar. Mei, bulan Mei. Mei karena nama bulan, ya, maka M-nya besar. Kalau Bunda tadi karena nama orang, B-nya ya di awal kalimat, Bunda karena di awal kalimat, maka B-nya besar. Kalau Mei karena di awal karena nama bulan, maka Mei M-nya besar. Hari Senin ada pelajaran olahraga. H di sini karena di awal kalimat, maka H-nya besar. Senin karena nama hari, maka S-nya juga besar. Ya, kita kembali lagi tadi yang pertama, huruf kapital ya di awal kalimat. Contohnya, huruf kapital yang di awal kalimat, dia menangis karena terjatuh.
Dia karena di awal kalimat maka D-nya besar ya. Saya ulangi, dia karena di awal kalimat maka D-nya besar. Yang kedua, apa yang dia kerjakan hari ini? Lah, apa karena di awal kalimat maka A-nya besar. Ya. Kalau huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya, Laras sedang belajar bersama Amanda. Karena Laras ini nama orang di awal kalimat juga, maka L-nya besar. Sedang belajar bersama Amanda. Amanda karena nama orang, maka A-nya besar. Yang kedua, Dinda memelihara ayam dan itik. Karena Dinda di awal kalimat, maka D-nya besar. Ya, itu yang pertama, penggunaan huruf kapital pertama, kedua. Kembali ke penggunaan huruf kapital yang ketiga, ya tadi sudah sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Tadi ya, hari Senin ada pelajaran olahraga. Hanya di awal kalimat maka hanya besar. S, karena S di sini nama hari maka S-nya besar. Yang kedua, Bunda ke rumah nenek bulan Mei. B, Bunda di sini karena di awal kalimat maka B-nya besar. Mei, karena nama bulan maka M-nya besar. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, di desaku sebagian besar orang Jawa. Karena di awal kalimat maka D-nya besar. Orang Jawa. Jawa ini kan nama apa ya nak? Ya, nama suku bangsa atau nama maka Jawanya C-nya besar. Yang kedua, kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Kita karena di awal kalimat maka K-nya harus huruf besar. Bahasa Indonesia karena nama bangsa maka diawali dengan I huruf besar. Sekarang ayo belajar huruf tegak bersambung. Kita lihat di situ contoh ada huruf lepas ya. Ada A besar A kecil ya, B besar B kecil, C besar C kecil sampai Z besar Z kecil ya. Nah, selain huruf lepas ada juga contoh huruf sambung ya. Huruf besar kalau disambung kita lihat seperti ini ya, A-nya besar, ini A kecil ya. Kalau dikerjakan di buku tulis lah atau buku tegak bersambung, B besarnya seperti itu, B kecilnya juga seperti ini, berbeda ya. Nah, sampai dengan Z juga ya. Nah, menulis huruf tegak bersambung, perhatikan di situ kayak tadi ya, huruf bersambung. Contoh, ayo perhatikan contoh di bawah ini. Ria belajar dengan tekun. Kita menggunakan dengan huruf tegak bersambung. Ria karena di awal kalimat juga nama orang, maka R-nya besar. Belajar dengan tekun. Yang ke B atau yang kedua, Jakarta ibu kota Indonesia. C, Jakarta. C di sini karena di awal kalimat juga nama bangsa atau nama negara. Ya, maka huruf C-nya besar. Indonesia karena nama bangsa maka I-nya besar. Kalian lihat di situ ya. Yang bawahnya yang pertama ya juga Lani anak yang
yang rajin ya. Penulisan huruf sambung tegak bersambung. Lani karena nama orang di awal kalimat juga, maka L-nya besar. Anak yang rajin ya. Nah, kita lihat yang kedua. Ya, hari istimewa yang disiplin. Hari ya. Dan seterusnya. Yang ketiga tugas. Ya, terusnya sampai selesai ya. Nah, kita lihat. Nah, mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau kapital. Tadi sudah disebutkan ya aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Ya, tadi di awal kalimat, ya, pada atau kata pada judul teks, nama orang, nama bulan, nama hari. Ya, kalau di awal kalimat saya ulangi contoh, sapi memakan tanaman rumput. Sapi karena di awal kalimat harus besar, ya, dan seterusnya. Nah, pada teks tersebut selain penggunaan huruf kapital juga ada tanda baca titik. Tanda baca titik dilambangkan dengan ya seperti itu titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, setiap hari Senin aku mengikuti upacara bendera di sekolah. Ya, penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Selain nama hari, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, tadi sudah ya penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Sudah semuanya lah. Contoh-contohnya nama orang. Nah, sekarang nama hari ya. Kita lihat, kita baca. Nina dan Adi sangat menyayangi si manis. Mereka memberi makan si manis secara teratur. Nina berbagi tugas dengan Adi. Adi bertugas memberi makan si manis. Pada hari Senin sampai Rabu, Nina bertugas memberi makan si manis. Pada hari Kamis sampai Sabtu. Pada hari Minggu, Adi dan Nina memberi makan si manis bersama-sama. Mereka juga bermain bersama si manis. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Puisi Kelinciku ya. Nah, agar lebih menarik, kamu dapat menulis puisi dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Saat membaca puisi, diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepat. Ya, contohnya, kelinciku. Aku menyayangi dua kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinci. Lanjutnya ya. Nah, sudah selesai ya. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang waktunya berlatih. Siapkan kitab tematik tema 6, pendamping, buku tulis, dan pensil. Untuk tugas pengetahuan atau KI3-nya, yaitu kitab tematik
Yang pertama, yang A, kitab tematik halaman 37 sampai halaman 38 atas, nomor 1 sampai 3. Yang kedua, halaman 47 sampai halaman 48 atas, nomor 1 sampai 5. Itu yang kitab tematik. Yang kitab pendamping ya, 1 halaman 11 kegiatan 1A, nomor 1 sampai 5. Yang kedua, halaman 21 kegiatan 1A, nomor 1 sampai 5. Itu tadi untuk KI 3-nya. Untuk KI 4 atau keterampilan ya, kitab tematik ya, halaman 10 membaca puisi Kelinciku. Tugas kalian adalah membaca puisi dengan baik dan menggunakan mimik yang tepat. Dikirim melalui apa, Bu? Dikirimkan melalui apa? Voice note ya. Anak-anak, jangan lupa saat mengumpulkan ya, jangan lupa saat mengumpulkan sertakan nama, kelas, dan nomor absen. Seperti biasa, tugas dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Dan selanjutnya, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.